Gebrakan baru dalam kasus Fadel Bajideh yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tampaknya akan membuat netizen kembali terkejut. Ya, pasalnya baru-baru ini Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, mengungkapkan terkait perkembangan kasus kliennya. Tidak hanya membeberkan bukti surat pernyataan Laura yang berniat melaporkan Nikita Mirzani ke polisi. Dalam hal ini, Rasman juga menyatakan bahwa ia dan tim akan menambahkan laporan polisi Nikita Mirzani menjadi 3, di mana kali ini ia akan melaporkan terkait eksploitasi anak. Untuk mengetahui fakta-fakta tersebut, maka inilah 5 gebrakan baru kasus Fadel Bajideh versus Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, membeberkan sebuah bukti yang menunjukkan bahwa Laura, anak Nikita Mirzani, betul-betul serius ingin melaporkan Nikita Mirzani ke polisi. Ia diungkapkan oleh Rasman, hal tersebut tertuang dalam sebuah surat yang ditulis dan ditandatangani langsung oleh Laura pada 13 September 2024 lalu, sebelum Laura dijemput oleh Nikita Mirzani untuk diamankan. Dalam hal ini, Rasman mengungkapkan bahwa ia dan tim kuasa hukum yang lain akan menindaklanjuti atau menjembatani keinginan Laura yang tertuang dalam surat itu untuk mempolisikan Nikita Mirzani atas beberapa dugaan. Ini LM sedang menandatangani surat tanggal 13 September 2024 terkait beberapa kronologi yang dialami dan ingin melaporkan MM terkait di dalamnya termasuk perundungan, eksploitasi, dan penelantaran. Kalau begini, apa mungkin kita semua berpikir ini normal? Tidak dong. Si Loli pertama pengen datang ke saya sebagai pengacara, pengen melaporkan ibu kandungnya sendiri. Dan setelah itu saya sebut LM aja ya. Oke, dan setelah itu LM menguraikan semua isi dari surat itu dan dapat dipertanggungjawabkan oleh LM sendiri dan ditandatangani. Dan kebenaran surat itu juga dapat saya pertanggungjawabkan juga bahwa surat itu real dan tidak dibuat-buat. Oke, dan surat itu juga tadi udah kita serahkan ke Kementerian PPPA dan juga udah kita serahkan juga ke penyidik supaya ditelusuri lebih dalam, dicerna lebih lanjut untuk bagaimana nanti perkembangan perkara ini, karena kita semua akan fokus ke substansi hukum tanpa melebar kiri kanan. Usai resmi melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan Undang-Undang ITE dan penelantaran anak, Rasman mengungkapkan bahwa kini ia sebagai kuasa hukum Fadel Bajideh akan kembali menambahkan laporan polisi Nikita Mirzani. Ya, dalam hal ini, Rasman menyatakan akan melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan eksploitasi anak. Lantaran terdapat suatu peristiwa di mana Laura diduga dipaksa Nikita Mirzani untuk berjualan produk kecantikan melalui siaran langsung. Di sisi lain, Bak tidak takut dengan ancaman Rasman, Nikita Mirzani justru kembali menantang akan menghajar Rasman pada pekan depan. Kami memutuskan, kami akan segera mengadukan persoalkan ini kepada penyidik dalam hal ini penegak hukum, bahwa ada dugaan 3 poin yang dilakukan oleh saudari NM. 1, dugaan eksploitasi anak, karena anak ini, LM ini sejak berumur 15 tahun katanya, sudah disuruh untuk melakukan promosi live terhadap produk-produk kecantikan. Apabila tidak mau, anak ini katanya ya bisa dimasukkan di kamar berminggu-minggu dan dihukum tidak bisa keluar rumah. Umur 15 tahun. Yang kedua, perundungan. Kalau dia tidak patuh pada orang tuanya, atas kemauannya anak ini langsung ditindak dan dia sepai.
Yang ketiga, selama di UR hanya 3 bulan yang dibiayai. 3 bulan. Dan studinya cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan, dia keluar dari sekolah karena tidak ada biaya, numpang dengan keluarga JF karena tidak ada biaya, tinggal di situ, diperkenalkanlah A ini kepada dia. Dan kemudian dimaki-maki oleh MM keluarga ini, akhirnya LM malu, dia keluar, dan disitulah dia diduga mengambil pekerjaan endorse slot yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik. Dalam hal ini diduga JR, kira-kira begitu. Minggu depan baru kita hajar Rasman lagi, karena minggu depan lah babak baru dimulai. Tim kuasa hukum Fadel Bajideh, Rahmat, mengungkapkan bahwa ia telah mengajukan saksi tambahan untuk membela kliennya, Fadel Bajideh, dalam kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Ia semakin banyaknya saksi yang bersedia memberikan keterangan, Rasman tampak merasa yakin bahwa kliennya tidak bersalah. Di sisi lain, Nikita Mirzani yang tampak disindir Rasman menyatakan jawaban yang cukup telak. Lantas saat ini berapakah jumlah saksi yang telah dikumpulkan oleh pihak Fadel Bajideh? Dan seperti apa reaksi telak Nikita Mirzani? Kami mengajukan saksi tambahan. Jadi saya buka sedikit saksi yang akan kami hadirkan. Pertama kan ketika di preskon di kantor pertama kali kami akan mengajukan saksi itu kan saya sampaikan 5 orang saksi. Dan ketika pemeriksaan kemarin kami mengajukan 3 orang saksi. Ternyata makin ke sini alhamdulillah bantuan Allah Subhanahu wa taala banyak pihak-pihak lain yang menurut mereka bahwa Fadel ini sedang dizolimi. Jadi menghubungi kami tim hukum dan bersedia menjadi saksi. Ini baru kejutan namanya. Bukan kayak acara kemarin bilang suruh tunggu kalian Jumat dari pagi sampai sore. Tahu-taunya hasil visum. Kang Semir gimana? Kang Semir itu, ya ini tuh bukan kasus receh. Ini tuh kasus sangat amat diperhatikan sama pemerintahan dan negara. Karena kasus di bawah umur. Semua itu ada tahap-tahapannya. Hasil visum itu bukan bisa keluar sehari 2 hari. Hasil visum itu lama. Hasil visum aja yang komplit baru keluar hari Jumat kemarin. Dokternya juga dokter ahli forensik itu harus diminta keterangannya. Karena dia diminta keterangannya di bawah sumpah. Jadi prosesnya tuh lumayan, kalau kata gue ini lumayan cepet. Tapi kalian mau berasanya lama karena kalian tuh pengennya cepet-cepet di penjara si Kang Semir kan. Sabar. Nikita Mirzani diketahui selama ini selalu menyebutkan bahwa kasus yang melibatkan putri sulungnya, Laura, adalah kasus khusus anak di bawah umur. Atas pernyataan tersebut, Rasman, kuasa hukum Fadel Bajideh, menguliti beberapa hal yang dinilai tak sesuai dengan pernyataan yang diucapkan Nikita Mirzani. Selain itu, Rasman menemukan dugaan bahwa Laura berada di bawah tekanan Nikita Mirzani. Lantas, hal apa yang membuat Rasman berspekulasi demikian? Kalau mengatakan anak di bawah umur, kenapa Anda expose itu? Ketika dijemput, silent saja dong. Bawa cewek, polisi, polwan. Di situ kan kelihatan, dia sempat nggak ada celana panjang, dipakaikan celananya, benar kan? Digotong-gotong, didorong-dorong, divideokan. Ini apa namanya? Apakah ini bukan membuka rahasia anak di bawah umur? Siapa pelakunya? Maka orang-orang yang ikut serta mengambil itu kami minta untuk juga diperiksa. Karena kalau caranya baik, dibujuk, mungkin beda ceritanya. Tapi kalau diambil paksa begitu, artinya ada masalah. Yang mencurigakan kami sampai hari ini, LM dengan NM belum pernah duduk bersama bicara hati ke hati. Kalau begitu, bagaimana sikap kami? Berdasarkan keterangan ini, kami akan lanjutkan Saudara Bangkit
dan keluarga Pak Bajide untuk membawa ini ke pihak berwajib. Jangan gara-gara engkau menganggap kau ibunya, lalu kau bisa atas nama anak di bawah umur melakukan sesuatu yang berakibat kepada orang lain. Setelah menerima informasi dari wanita berinisial JF atau yang biasa disebut Mama E, Rasman menemukan dugaan bahwa kliennya, Fadel Bajide, selama ini dikambing hitamkan. Ya, seperti diketahui, dalam kasus ini Fadel Bajide diduga menghamili Laura dan menyuruh Laura untuk melakukan penghilangan janin. Namun, berdasarkan pernyataan Mama E, Rasman justru menduga bahwa hal tersebut justru dilakukan oleh pria berinisial A yang disebut telah berpacaran dengan Laura lebih dulu dibanding Fadel Bajide. Lantas, seperti apa dugaan baru yang ditemukan pihak Fadel Bajide? Saya minta kepada Ibu JF dan E, kalau kalian ingin bantu kasus ini, karena mereka bilang kami tidak punya kepentingan kepada Fadel, tapi kami ingin menceritakan fakta yang sebenarnya di UK ini. Saya minta tolong buat statement letter, surat pernyataan, dan surat pernyataan sudah saya terima. Dan suratnya sudah kami serahkan ke Kementerian PPA dan sudah diberikan kepada penyidik tadi di sini. Suratnya 2 lembar, semua dijelaskan di situ berdasarkan pengakuan dari Bu JF, E kepada saya, diduga bahwa LM sudah berpacaran dengan seseorang berinisial A dan A ini sudah bertemu, dibawa oleh LM untuk bertemu dengan Ibu JF, dengan E dan juga dengan L. Sudah bertemu, dan kedua orang ini mengaku sudah berpacaran. Apakah di luar berpacaran itu ada sesuatu? Itu nanti. Bagaimana membuktikan visum kalau ada rentang waktu mereka Juni Juli itu tidak berhubungan komunikasi? Jangankan melakukan sesuatu, komunikasi saja tidak ada rentang waktunya. Siapa yang bisa menjamin bahwa Anda yang sedang berpacaran di luaran sana Anda berkomunikasi dengan orang lain atau tidak? Karena Fadel tidak tinggal dengan LN. Karena Fadel beda. Jadi jangan darah siapa, bekas dari yang mana, kalau itu ada. Tidak gampang. Maka kami lakukan serangan balik ini. Tapi tolonglah, Anda nggak usah bicara yang lain. NM, kau fokus ke kasus ini. Kalau buat huruf A itu gue udah tahu juga. Karena sebelum pacaran sama gua kan gua tahu dia lagi dekat sama bule. Ya kalau merasa dikambing hitam kan ya lihat nanti aja gimana ke depannya. Kalau merasa dikambing hitam kan ya berarti jadi kambing hitam lagi ya kan.